Ya, mari kita mulai dengan pasal yang kedua ya. Kita lihat pasal yang kedua. Ya. Ya, ini pasal 1. Ya. Coba kita lihat. Ini masih pasal 1 juga. Sudah ada di slide sebelumnya ya. Ya. Nah, ini juga sudah. Ya. Oke. Ini juga sudah. Nah, ini yang kita mau lihat ya. Jadi Kolose pasal yang kedua. Ya, Kolose pasal yang kedua. Mari kita lihat ayat 6 sampai 23 ini. Ya, jadi Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 23. Ini adalah kehidupan yang melawan ikatan palsu. Jadi berdasarkan kepenuhan dalam Kristus. Ya, jadi yang pertama kita lihat adalah kehidupan yang tetap di dalam Kristus. Nah, ini penting ini Saudara. Mari coba buka Alkitabmu dalam Kolose pasal yang kedua. Ya, Kolose pasal yang kedua. Ya, Kolose pasal yang kedua. Nah, mari kita lihat ayat 6 dan 7 ya. Ayat 6 dan 7. Di sana dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu berpegang teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, dalam ayat ini, ayat 6 dan 7 ini Saudara, ada hal-hal yang penting kita lihat di sini. Ya, untuk kita bisa tetap dalam Kristus, ya dikatakan kita berakar hanya di dalam Dia saja. Nah, ini penting ini Saudara ya. Jadi berakar kita itu perlu tertancap sepenuhnya di mana? Di dalam Kristus ya. Jadi ada nuansa-nuansa bahasa Yunani yang ditekankan di sini. Ya. Jadi kalau dibilang berakar, teruslah berakar. Ya, ini sebenarnya hampir semua ya kata kerjanya itu menunjukkan kepada tindakan yang harus dilakukan terus menerus. Ya, dilakukan terus menerus ya. Nah, jadi ini tindakan yang perlu ini ya, yang bisa kita lihat di sini. Lalu di sini katakan orang percaya harus tetap percaya dalam karya keselamatannya sebagai satu-satunya dasar yang pasti dan menjadi seperti tanaman yang dapat bertumbuh pada musim kemarau. Karena ada akar yang berakar dalam tanah yang subur, tidak ada tanah lain bagi kita selain Kristus. Jadi itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau akar itu cuman sekali-sekali saja numpang di tanah itu, nah itu dia tidak akan bertumbuh, ya tidak akan bertumbuh. Nah, jadi akar itu harus tertancap sepenuhnya. Dan itu dikatakan terus-menerus ya. Terus-menerus, tindakan itu terus-menerus. Nah, yang kedua dikatakan kita dibangun hanya di atas Dia saja. Jadi dibangun di atas Dia. Jadi ada akar yang tertancap, bangunan juga berada dalam Kristus itu. Ya, jadi lokasi dari semuanya yang disebut dengan tetap di dalam Dia ini, lokasinya ada di mana? Ada di dalam Kristus. Nah, makanya dikatakan suatu dasar yang baik untuk sebuah pembangunan Kristus. Jadi gedung itu terdiri atas hidup kita harus dibangun di atas dasar yang benar itu. Jadi proses pertumbuhan itu harus apa? Terus berlangsung. Jadi nggak boleh pertumbuhan itu hanya sekali-sekali. Jadi pertumbuhan itu adalah pertumbuhan yang terus-menerus. Supaya apa? Supaya kita bisa mengeluarkan buah. Ya enggak? Supaya kita bisa berbuah pada waktunya. Ya, berbuah pada waktunya. Nah, yang ketiga dikatakan kita bertambah teguh dalam iman. Nah, ini dia ya. Jadi karena Kristus unggul dan kita ada di dalam Dia dikatakan kita harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan dan tidak mengikuti ajaran lain. Nah, ini sering Saudara ya, ini terjadi nih ya. Yang kita lihat sekarang ini ya. Jadi kenapa orang ada istilahnya itu jadi suam-suam kuku misalnya. Nah, persoalannya bukan persoalan suam-suam kuku itu bukan persoalannya dia tidak bergairah, tidak bersemangat. Tapi persoalannya itu imannya itu loh, dari akarnya tadi itu. Ya makanya orang itu ada yang semangat banget gitu. Ya, sehingga tiba-tiba kita sudah melihat dia sudah hilang dari
dari peradaran. Nah, jadi kita harus belajar nih ya untuk tetap bertambah teguh dalam iman. Yang keempat dikatakan kita berlimpah dengan ucapan syukur. Jadi satu ciri khas untuk orang yang bertumbuh dalam Kristus adalah ucapan syukur. Jadi pertumbuhan dalam Kristus akan menyebabkan apa? Stabilitas pribadi yang melimpah dengan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur ini mencerminkan apa? Hadirat Tuhan dalam hidup kita. Jadi tema ucapan syukur penting dalam Kolose ini, beberapa kata-kata ucapan syukur di teks ini banyak. Ya, kalau menurut saudara apa sih ucapan syukur itu? Ada yang memberi definisi nggak? Apa yang disebut dengan ucapan syukur? Ada yang mau jawab nggak? Jadi kalau dikatakan ucapan syukur itu apa itu? Kalau dibilang, kita kan kadang-kadang bersyukur gitu. Padahal kalau ditanya mengucap syukur itu apa sih artinya? Semacam terima kasih begitu ya Pak. Ya, ucapan terima kasih begitu gitu. Ya, ucapan terima kasih apa? Jadi ucapan syukur itu adalah kemampuan kita untuk menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik suka, duka, senang, atau apapun itu, ya bunga-bunga kehidupannya di situ, kita harus mampu menerima itu. Jadi kemampuan untuk menerima itu, itulah yang disebut dengan apa? Syukur. Jadi pada waktu kita mampu menerima semuanya itu, maka naiklah syukur atau ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Ya kan? Nggak semua orang kan bisa menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Jarang ya. Jarang. Bahkan kadang-kadang ada orang yang menyembunyikan segala sesuatu dari hidupnya. Gitu. Ya. Nah, tapi di sini ditegaskan kepada kita bahwa ternyata penting sekali mengucap syukur itu. Ya, mengucap syukur itu penting sekali dan itu menjadi ciri khas dari apa? Dari Kolose. Bahkan untuk tetap di dalam Dia pun, di dalam ayat 7 itu diakhiri dengan kata apa? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, itu bukti salah satu ciri ya. Jadi selain teguh imannya, berakar dalam Dia, macam-macam yang disebutkan tadi, ya ini dikunci dengan ucapan syukur. Nah, inilah ciri orang yang mampu apa? Yang tinggal tetap dalam Dia itu ciri khasnya di sana. Dia mampu bersyukur, mampu mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ya, jadi kalau Anda cuman ngedumel, marah, emosi gitu ya, nah itu bukan bagian dari syukur, saudara. Jadi yang disebut dari bagian dari syukur itu adalah kemampuan kita untuk menerima segala sesuatu di dalamnya. Oke, nah mari kita lihat lagi slide berikutnya. Nah ini ada ancaman, ya penyelesaian ancaman ajaran palsu ya adalah kepenuhan dalam Kristus. Jadi kalau ada ajaran palsu itu bisa kita atasi pada waktu apa? Kita dipenuhi di dalam Kristus. Jadi ancaman itu nggak akan berlalu karena pinternya kita, bukan. Karena hebatnya kita, enggak. Tapi bisa dikatakan ancaman dari ajaran palsu itu tidak bisa mengena kepada kita pada waktu kita ada di dalam kepenuhan yang daripada Kristus. Jadi kiranya harus penuh di dalam Kristus. Nah, coba lihat ayat 8. Ancamannya dikatakan di sana, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ada kata hati-hatilah. Terjemahan aslinya mengatakan yang paling tepat itu terjemahan aslinya jangan meleng. Tahu jangan meleng ya. Jadi tetap berfokus kepada Kristus, tetap berfokus kepada kepenuhan Kristus itu, jangan keluar dari kepenuhan Kristus itu katanya. Jadi makanya bilang hati-hatilah. Ya karena ternyata ada ancaman ini, ayat 8 ini. Ya. Jadi kita harus mengerti tujuan dan metode-metode musuh-musuh kita. Jadi filsafat dunia ingin menawan katanya. Jadi makanya dikatakan jangan ada yang menawan. Menawan itu memperangkap kita. Dan filsafat dunia itu asik loh. Nanti jangan Anda pikir filsafat dunia itu nggak asik. Wah, asik sekali itu. Filsafat dunia itu tawarannya luar biasa sekali. Senang sekali kalau kita melihat. Ya kan? Nah, makanya dikatakan dalam bagian itu bahwa filsafat dunia itu menguasai, menawan pola pikir kita. Jadi filsafat dunia itu menaklukkan yang namanya pikiran dulu, bukan hati, jadi pikiran. Jadi filsafat dunia itu membuat segala sesuatu itu harus logis. Jadi pada waktu tidak logis, nah itu dia. Di sanalah mulai akalnya dipermainkan. Contoh yang paling gampang kan, ya kenapa orang nggak suka
dengan akidah kita. Akidah kita itu kan Yesus juru selamat. Nah, jadi kalau Yesus juru selamat, berarti akidahnya kita itu kan Yesus mati buat kita. Nah, lalu dimunculkan kan pertanyaan kan, ya kenapa kok Tuhan bisa mati, kok Tuhannya mati gitu. Nah, ini persoalan-persoalan yang saya katakan. Nah, lalu nanti otak kita berpikir, oh iya benar juga ya, masa Tuhan jadi mati, masa Tuhan kalah dengan kematian. Contoh-contohnya ya kematian. Atau sama lagi, misalnya kalau kita katakan misalnya gini, kita kan mengambil pemahaman yang dikatakan oleh Paulus bahwa Allah mengambil rupa ya. Yesus datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia, ya mengosongkan dirinya. Nah, lalu nanti dimunculkan di sana, ya kok Tuhan jadi manusia. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan nyelenehnya. Ya, pertanyaan-pertanyaan nyeleneh menurut saya. Tapi itulah ancaman dari filsafat palsu itu. Supaya apa? Supaya semua hal-hal yang berkaitan dengan kristologi, yang berkaitan dengan Kristus, yang berkaitan dengan iman kita itu harus logis. Ya, harus logis. Sementara Alkitab itu tidak bisa dilogikakan. Nggak bisa kita mempelajari Alkitab sekedar melogikakan, saudara. Nah ini, jadi bahayanya kalau kita menerima Alkitab itu dengan membuat logika yang jelas dulu di situ, wah, akan banyak orang tidak percaya kepada Alkitab. Makanya orang Kristen itu lebih menekankan nuansa iman percayanya, keyakinannya, ya baru bahkan ajaran yang kita pegang juga di dalam Alkitab itu, kita harus menaklukkan semua pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita kepada siapa? Kepada Kristus. Ya kan? Harus ditaklukkan. Semua pikiran kita itu harus ditaklukkan kepada Kristus. Nah, makanya kalau filsafat kan nggak bisa. Jadi makanya kalau saudara melihat dalam filsafat kontemporer nanti ya, atau dalam teologi kontemporer itu kan sangat ditekankan sekali ya saudara ya. Sangat ditekankan sekali bagaimana apa? Bagaimana orang Kristen itu harus berpikir logis. Makanya metode-metode ya metode-metode dari teologi kontemporer itu juga metode-metode tafsirnya bukan seperti metode tafsir yang kita pelajari. Ya, jadi sudah bertolak dari apa? Dari kecurigaan dulu terhadap kebenaran Alkitab. Sementara kita metode tafsir kita nggak boleh kita tidak boleh curiga terhadap apa? Terhadap Alkitab yang akan kita tafsirkan. Nah, ini dia dikatakan. Jadi makanya ada ancaman yang seperti ini yang muncul dari ajaran palsu, dan ajaran palsu itu ya, itu adalah ajaran gnostik itu. Ya, jadi gnostik itu pinter. Ya, dia bisa merohanikan, dia bisa menambahkan supaya orang mulai berpikir logis, bisa juga dia membuat kita menjadi apa namanya? Menjadi bertanya-tanya ya tentang apa yang menjadi keyakinan kita. Nah, itu ajaran gnostik seperti itu. Ya, jadi ajaran gnostik itu bukan membawa orang sesat langsung seperti itu, tidak. Tapi ajaran gnostik itu menambahkan, dia bisa menambahkan, bisa mengurangi. Nah, ini saudara ya, bisa menambahkan, mengurangi apa yang ada di dalam iman Kristen itu. Ya, makanya ini dikatakan adanya ancaman ini kita harus waspada. Oke. Lalu yang berikutnya dikatakan lagi, ajaran palsu ini tidak sesuai dengan ajaran menurut Kristus. Nah, ini dia ya. Jadi ajaran palsu ini tidak sesuai dengan ajaran menurut Kristus. Jadi segala hikmat, rahasia, pengertian, pengetahuan, dan kekayaan yang disoroti dalam ayat-ayat sebelumnya. Ya, kita dapat melawan ajaran palsu dengan apa? Dengan cara menegaskan ajaran benar mengenai Kristus. Makanya saudara jangan rubah akidah itu. Jadi mau diolok-olok orang pun akidah kita itu ya. Akidah kita kan Yesus juru selamat kan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat. Jadi kalau kita sudah bicara Yesus juru selamat di sana kan berarti kematiannya, kebangkitannya, semua karyanya harus kita terima. Nah, jadi maksud saya begini, jangan sampai saudara mengurangi kebenaran yang ada di sana. Ya, jadi filsafat dunia itu akan meragukan saudara. Ya, ajaran-ajaran sesat itu akan meragukan saudara bahwa yang saudara yakini itu nggak benar. Gitu ya. Ya, teman-teman ya. Jadi tugas kita adalah kita nggak boleh keluar dari keyakinan iman itu. Jadi mau bagaimanapun itu kita harus bisa terima. Jelas ya? Ya jelas. Kenapa? Karena Alkitab memang mengatakan seperti itu. Kita tidak bisa mengubah kebenaran itu. Kita nggak bisa mengubah rencana Allah. Kita tidak bisa mengubah ketetapan-ketetapan yang Allah sudah buat kita. Ya nggak? Ya jadi karena kita tidak bisa merubah, jadi satu-satunya cara bagaimana? Anda harus menerima. Terima aja. Ya, nanti kalau dibilang, waduh, kok orang Kristen kayak gini, ya biarin aja. Alkitabnya bilang gitu, kok kitabnya bilang kayak gitu, ya udah, ya jalani aja yang menjadi keyakinanmu, saya jalani yang menjadi keyakinanku.
Nah, saya menceritakan keyakinan saya seperti ini. Nah, keyakinan kamu seperti itu ya silakan saja. Jadi nggak ada masalah kan, saudara ya? Nggak ada masalah. Ya, jadi jangan dibuat seolah-olah itu jadi, wah, jadi masalah kita sesat katanya, kita nggak benar katanya. Lah kok kamu menghakimi orang yang tidak seiman dengan kamu? Kan nggak ada gunanya kita menghakimi orang yang tidak seiman dengan kita, toh. Ya, jadi orang itu kan harus apa? Harus berjalan dengan keyakinannya. Nggak boleh orang itu mempercayai Tuhan itu ya seperti keyakinan orang, nggak boleh. Jadi dia harus mempercayai Tuhan, mempercayai kitabnya sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya dalam kitab itu. Ya kan? Kita juga nggak bisa memaksa orang loh untuk mempercayai Alkitab kita. Ya kan? Anda juga nggak bisa memaksa orang untuk mempercayai bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Sekalipun kita tahu bahwa dia juru selamat yang akan mengampuni dosa dunia ini. Tapi waktu kita menceritakan itu, kita nggak bisa yang memaksa orang untuk meyakini, ya kan? Meyakini apa yang kita yakini. Nah, makanya dalam dunia penginjilan itulah tugasnya Roh Kudus kan? Ya, tugasnya Roh Kudus untuk apa? Menginsafkan. Jadi diinsafkan, ini loh kebenaran gitu loh. Kamu dengar ini kebenaran ini gitu. Jadi tugas Roh Kudus itu menginsafkan, menekan orang itu supaya apa? Supaya percaya. Ya, makanya kalau Anda melihat kan, sampai Paulus bilang kan nggak banyak orang pintar, nggak banyak orang hebat katanya. Allah itu hanya menggunakan orang-orang biasa saja gitu ya. Orang-orang biasa saja, orang-orang yang mungkin bukan dari latar belakang hebat gitu ya, tapi dipakai Tuhan. Ya, dipakai Tuhan. Ya, untuk menyampaikan kebenaran itu. Nah, yang berikutnya dalam ayat 9-10, kepenuhan dalam Kristus ini dia. Coba kita lihat. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Ya, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kapan kita dipenuhi di dalam dia? Pada waktu kita percaya kepada dia. Nah, karena di dalam dia katanya secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan itu berdiam, maka sekarang kita sudah dipenuhi dengan kepenuhan itu. Dengan apa? Dengan kita percaya. Nah, makanya dikatakan di dalam penjelasan ini, serangan guru-guru palsu ditolak dengan penegasan keilahian Kristus. Ia tidak kekurangan apa-apa. Seluruh kepenuhan kealahan berdiam di dalam Kristus secara jasmani. Ini Yohanes 1 ayat 14. Jadi dasar hidup kita subur sekali. Dalam ayat-ayat ini ia menjelaskan lebih dalam apa yang dimasukkan dengan apa? Seluruh kepenuhan Allah pada Kolose 1 ayat yang ke-19 ini. Ya, Kolose 1 ayat 19, coba lihat di sana. Ya, sedang ia tidak berpegang teguh kepada Kristus, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi kita harus menerima ya pertumbuhan ilahi kita itu dari mana? Ya dari apa namanya? Dari Kristus. Ya, jadi kepenuhan ilahi itu ada dalam Kristus dan kita harus terima itu. Ya, harus terima kepenuhan itu. Ya, jadi bukan kepenuhan yang membuat kita jadi kelopak-kelopak gitu, enggak. Tapi kepenuhan Kristus itu membuat kita berbeda cara memahami segala sesuatu dalam hidup ini. Ya, jadi karena kita dipenuhi oleh kepenuhan Kristus itu membuat kita berbeda cara kita memahami tentang Yesus dengan orang yang tidak dipenuhi dengan apa? Dengan kepenuhan Kristus. Jelas ya, teman-teman ya. Ya, ini harus kita ingat ini. Kenapa dunia ini berbeda memahami Yesus dengan kita? Karena itu tadi, karena persoalan kepenuhan Kristus itu di dalam diri kita. Berdiam kepenuhan Kristus itu secara utuh berdiam di dalam diri kita. Di dalam mereka nggak ada. Iya kan? Makanya mereka menolak. Mereka nggak bisa terima. Gitu ya saudara ya. Mereka nggak bisa terima. Tapi apapun itu nggak ada masalah buat kita. Ya kan, nggak ada masalah buat kita. Yang paling penting adalah kita dipenuhi di dalam kepenuhan Kristus itu. Oke. Yang berikutnya. Nah, dikatakan di sana kita berpartisipasi dalam keilahian Kristus. Ya, kamu telah dipenuhi di dalam dia. Kita dijadikan lengkap. Kalau kita mempunyai Kristus, kita mempunyai segala sesuatu. Yesus mempunyai. Lalu ia memenuhi, yaitu membagikan supaya kita tidak perlu mencari lagi. Kita tak kekurangan apa-apa karena ia tidak kekurangan apapun dan kita ada di dalam dia. Jadi kita tidak harus berusaha menyenangkan Tuhan dengan cara mentaati hukum-hukum praktek asketik atau pengalaman mistik. Ini harus disadari orang Kristen juga ini. Ya, jadi kadang-kadang kita terjerat juga loh, saudara ya, terjerat juga. Jadi cara-cara yang kita buat yang berbau mistik, yang berbau asketik, penyiksaan diri itu. Jadi untuk bisa kita mengalami kuasanya Tuhan, mengalami urapan,
Lalu kita membuat ritual-ritual tertentu, ya kan, ritual-ritual tertentu yang sebenarnya tidak perlu sebenarnya. Karena dengan percayamu ada kepenuhan Kristus dalam diri. Jadi nggak harus pakai ritual-ritual yang aneh-aneh. Orang Kristen itu nggak perlu ritual-ritual seperti itu. Nah, hanya prosesnya itu loh. Proses kita setelah kita dipenuhi itu nggak sepenuhnya bekerja di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita berasal dari hal-hal yang berbau mistik. Makanya kita senang yang berbau mistik. Benar nggak? Iya kan? Kesaktian sebelum kita percaya, kesaktian perdukunan itu kan, kesaktian perdukunan itu kan membuat orang kelepek-kelepek, membuat orang hancur, membuat orang jatuh, dan lain sebagainya. Nah, masuk dalam kekristenan, diolah yang seperti itu, saudara. Ya, itu bahaya. Makanya Anda harus benar-benar jadi Kristen yang benar. Ya, jangan sampai jadi orang Kristen itu nggak benar, saudara. Ya, jadi kita itu harus menjadi Kristen yang benar. Ya, memahami Alkitab itu harus benar. Benar nggak? Iya, jadi supaya nggak tinggalnya nggak jadi aneh gitu loh. Nggak jadi aneh kan? Ya nanti tertawa sendiri-sendiri. Kok kamu tertawa? Iya, Roh Kudus membuat saya tertawa katanya. Nah itu asketik, saudara, itu mistis. Iya. Kok kamu kuat banget jalan ya dari ujung ke ujung itu? Iya, saya sedang dipimpin Roh Kudus katanya gitu. Ya kalau nggak dipimpin Roh Kudus dia ditandu terus. Ya kan saudara ya. Nah yang kayak gini saudara. Jadi kita harus benar-benar menunjukkan bahwa ini loh beda, ya pemahaman kita itu harus beda. Oke. Nah dia kepala semua pemerintah dan penguasa, termasuk setan-setan. Bukan kepala jemaat saja, dia sumber segala kuasa dan otoritas. Jadi sebenarnya setan pun tunduk kepada kuasa daripada Kristus itu. Makanya lihat itu waktu di peristiwa di mana nih? Di Gerasa kan? Masih ingat di Gerasa itu? Ya. Waktu roh jahat itu dikunjungi oleh Yesus di Gerasa, masih ingat nggak di Gerasa, peristiwa di Gerasa? Apa yang dibilang roh jahat itu sama dia? Aduh, apa urusanmu kepadaku, anak Daud katanya. Ya. Apa yang dikatakan, apa yang diminta? Udah jangan ganggu kami, biarkan kami pergi ke babi-babi itu katanya. Yang semua roh jahat itu masuk ke babi itu loh. Masih ingat nggak itu? Ya kan? Itu buktinya apa? Bahwa roh jahat itu tunduk kepada Yesus. Peristiwa di Gerasa itu. Ya, makanya ya kalau kita kebanyakan makan babi juga kan jadi kerasukan juga kadang-kadang ya. Makanya jangan banyak-banyak makan babi, saudara. Coba tes kalau saudara makan babi banyak itu matanya merah itu kan. Nah itu dia. Mungkin karena pernah dari tempat yang kayak gitu ya. Saudara, ya. Katanya kabur Pak kalau makan daging babi. Kenapa? Ya kenapa tadi katanya? Iya, oke. Lalu yang berikutnya katanya kita disunat dalam Kristus. Jadi bukan sunat lahiriah, tapi sunat hati ya 11. Di sana dikatakan, dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi sunat kita itu menanggalkan tubuh berdosa itu. Kalau sunat PL itu yaitu potong itu kan, kulit katan itu kan. Ya itu dia seperti itu. Ya, tapi sunat kita bukan itu, saudara. Bukan itu sunat kita. Penanggalan tubuh berdosa. Nah, ini yang sering kan, yang nggak dilakukan sama kita kan itu dia. Ya, jadi kita percaya Yesus, tapi tubuh dosanya nggak disunat itu loh. Ya kan, nggak disunat kan? Tubuh dosanya itu nggak disunat itu. Jadi tubuh dosanya itu melekat di situ. Makanya itu yang membuat kita kadang-kadang jatuh bangun dalam dosa kita itu. Harusnya harus ditanggalkan, tubuh dosa itu harus ditanggalkan. Itu yang dibilang sunat rohani itu ya. Jadi penanggalan tubuh dosa. Nah, dalam PB sunat rohani adalah karya Allah untuk mengubah hati orang pada waktu lahir baru. Makanya menanggalkan ya manusia lama katanya kan. Menanggalkan tubuh dosa, menanggalkan manusia lama gitu. Lalu mengenakan manusia baru. Tapi kita kan mengenakan manusia baru banyak kepada apa? Kepada yang namanya itu tadi lagi banyak lagi kembali lagi kepada apa? Mistis. Ya mistis lagi kita buat itu. Nah itu yang kadang-kadang membuat jadi apa? Jadi aneh kan? Jadi makanya banyak orang kita ketemu dengan orang yang jadi aneh kelihatan. Nah, jadi seharusnya kita nggak boleh jadi orang Kristen yang aneh dalam hidup ini. Oke. Lalu yang berikutnya lagi dikatakan di sini sunat rohani dalam ayat ini diberi kepada seorang yang baru percaya kepada Kristus sebagai tanda bahwa dia adalah warga dalam komunitas Tuhan. Dia sudah berkenan di hadapan Allah dan tidak harus memenuhi hukum Allah secara literal. Di PL yang dibuang adalah kulit laki-laki.
Jadi kulit katannya yang dibuang ya. Tetapi di PB yang ditanggalkan adalah tubuh yang berdosa, yaitu manusia lama kita yang merenggut dengan kuasanya memperbudak kita. Nah, itu yang harus ditanggalkan, tubuh dosa itu harus dilepaskan dari dalam diri kita, saudara. Ya, jadi jangan sampai Anda itu masih pakai terus gitu toh. Ya, jadi udah jadi hamba Tuhan, sekolah teologi gitu ya, tapi tidak pernah mengerat, tidak pernah memotong tubuh dosa itu dari dalam dirinya. Jadi dipakai terus. Nah, makanya bergejolak terus kita kan. Ya, jadi kalau kita nggak punya uang sama cara berpikirnya sama dengan dunia gitu. Pusing sendiri gitu, stres sendiri gitu. Nah, itu yang berbahaya. Ya kan? Jadi orang dunia frustasi, kita ikut frustasi. Ya kan? Ya, putus pacar nyanyi-nyanyi terus gitu ya. Kita juga ikut juga tuh putus pacar nyanyi-nyanyi terus. Jadi aneh kan saudara ya? Iya enggak? Iya. Ditolak gitu seperti itu ya, ditolak ya. Orang dunia emosi gitu, dukun bertindak, kita juga dukun bertindak juga ujung-ujungnya gitu. Ya, nah itu tadi. Jadi menanggalkan tubuh dosa. Jadi harus kita tanggalkan. Ya, jelas ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi. Lalu ini lagi dikuburkan dalam Kristus ayat 12. Ya, coba lihat ayat 12. Ya, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Ya kan? Jadi kita dikuburkan dalam baptisan dengan Dia. Apa yang dimaksud di sini? Roma 6 sebenarnya menjelaskan. Kalau Anda membaca ya. Jadi baptisan menggambarkan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Secara kiasan katanya kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Pada waktu apa? Dia dikuburkan. Jadi Anda belum percaya. Kristus telah dikuburkan untuk itu. Anda belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Dia sudah mati buat kita. Sudah mati buat tubuh yang berdosa itu. Ya makanya dikatakan oleh karena upah dosa adalah maut, upah dosa kita masing-masing dibayar dalam apa? Kematian kita dengan Kristus. Jadi bersama dengan Kristus itu kita sudah mengalami apa? Yang namanya kematian itu. Jelas ya? Lalu ayat yang ke-12 lagi ya, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi bukan hanya mati, Kristus itu bukan hanya mati, tapi Kristus itu bangkit. Sehingga dikatakan kita turut dibangkitkan juga. Kita hidup sebagai manusia baru yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Sekarang dikatakan bebas dari maut. Jadi hidup baru ini tidak dikuasai dosa seperti apa? Seperti hidup yang lama. Kita bangkit untuk apa? Hidup yang mulia. Oke. Nah, lalu ini lagi. Jadi mati, dibangkitkan, lalu dihidupkan lagi. Ini ayat 13-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan. Nah, ya kan? Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan apa? Memakukannya pada kayu salib. Jadi Dia mati, kita mati bersama dengan Dia, kita bangkit bersama dengan Dia, lalu kita dihidupkan di dalam Kristus juga. Makanya orang yang lahir baru itu dia benar-benar manusia baru loh. Ya kan? Karena dia dihidupkan bersama dengan Kristus. Jadi walaupun dulu kita mati dalam dosa, kita dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Dulu kita mati, ya kan? Dulu kita belum lepas dari tubuh kematian, dari keadaan yang terpisah dari Allah dan berkatnya karena dosa. Hidup berarti dikatakan kita mengikuti Allah dan menikmati berkat-berkatnya. Ini Allah sudah memulihkan hubungan kita dengan Dia di dalam apa? Di dalam Kristus. Berkat-berkatnya yang terkaya adalah milik kita kini melalui apa? Iman dalam Anaknya. Luar biasa kan saudara? Nah inilah yang harus dibangun bersama dengan Tuhan ini. Oke. Nah, setelah itu apa? Diampuni di dalam Kristus ayat 14. Dengan menghapuskan apa? Surat hutang. Nah, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan apa? Memakukan di atas kayu salib. Ya, kita hutang yang paling besar dengan Tuhan itu dosa kita itu. Tapi dipakukan Tuhan dosa itu di atas kayu salib. Ya, jadi waktu Dia disalibkan dikatakan tetelestai, selesai dosa itu dipaku bersama dengan Dia itu. Ya,
Makanya dikatakan dalam Kristus, dikatakan kita diampuni dan dosa kita dihapuskan. Dia menghapus surat hutang kita. Apa yang dimasukkan di sini? Nah, ini menurut satu pendapat dikatakan adalah kitab kehidupan yang berisi perbuatan dosa itu, dosa manusia itu akan dibuka pada hari penghukuman. Jadi oleh karena dosa kita dihapuskan, kita tidak dapat dituduh. Jadi surat yang mendakwa, mengancam kita sudah ditiadakan, dipakukan bersama Yesus pada kayu salibnya. Hutang kita dihapuskan. Yesus sudah dihukum bagi surat hutang kita. Hutang kita telah lunas. Hutang kita telah lunas, teman-teman. Jadi kita tidak lagi apa? Tidak lagi orang yang berhutang kepada Dia. Karena kita sekarang adalah orang yang apa? Orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Ya, jadi kita perlu ya menjadi orang yang dimerdekakan dalam Kristus. Nah, nanti itu yang dibicarakan oleh Paulus dalam mana? Dalam surat Galatia itu dengan panjang lebar. Bagaimana kemerdekaan kita sangat luar biasa dikerjakan di dalam Kristus. Kita ini orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang tidak kerja aja lagi, gitu loh. Nah, itu dia. Makanya diampuni dalam Kristus. Lalu yang berikutnya apa lagi? Musuh-musuh kita dikalahkan oleh penentang kita. Ya, itu ayat 14 juga. Jadi Kristus melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa itu apa? Iblis dan roh jahat yang menuduh manusia semua dikalahkan. Jadi sesuai dengan pola kemenangan Romawi, musuh-musuh yang dikalahkan menjadi tontonan umum. Biasanya ada parade upacara di mana jenderal yang menang berjalan. Jadi orang tawanan didorong ke mukanya dalam keadaan apa? Terantai. Jadi gambar ini menggambarkan kekalahan penguasa-penguasa gelap. Musuh kita tidak berkuasa untuk apa? Menghukum, karena Kristus telah menang. Jadi musuh itu nggak bisa menuduh kita jadi orang berdosa. Karena kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Makanya salah satu caranya itu tadi. Ya, cara setan menuduh kita itu lagi apa? Dia membangkitkan keinginan-keinginan kita itu. Keinginan-keinginan lama itu. Makanya waktu kita dilucuti tadi itu seharusnya waktu tubuh dosa itu ditanggalkan, kita nggak boleh membiarkan ada kuasanya yang tinggal dalam diri kita lagi. Iya. Oke. Lalu bagian yang berikutnya dikatakan kemenangan dalam Kristus harus dijaga. Ini pasal 2 ayat 16 sampai 23. Ya, makanya dikatakan jangan digagalkan oleh guru-guru palsu. Ini pasal 2 ayat 16 sampai 19. Coba satu orang baca buat kita. Ya, pasal 2 ayat 16 sampai 19. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 19. Iya, silakan. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkejang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Iya, saya suka ini saudara. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai apa? Ini sering kali kan, makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Nah, ini Yudaisme ini. Yudaisme kan? Karena Yudaisme itu jangan makan itu, jangan sentuh ini, jangan sentuh itu. Ya kan? Yudaisme dia. Ya. Nah, apalagi ditambah lagi dengan apa? Hari raya bulan baru ataupun hari Sabat. Ya. Nah, jadi semua itu sebenarnya udah bayangan, semua makanan itu bayangan. Jadi nggak boleh dikatakan lagi ada yang menawan kita. Ya, jadi kita harus apa? Menentang ya, menentang hal-hal yang membuat kita tidak merdeka itu kita harus tentang. Ya, jadi ikatan-ikatan yang mengikat kita itu harus kita lawan, saudara. Ya, oke. Jadi ringkasan kesalahan dihadapi oleh orang Kolose. Nah, ini yang dikatakan. Ya, kenapa sampai Paulus mengatakan itu? Ini tadi karena ada kesalahan yang dibuat oleh orang Kolose ini. Ya, orang-orang yang bersalah berusaha mengenakan kepercayaan mereka atas jemaat di Kolose. Ya, guru-guru palsu percaya bahwa kita harus apa? Berpuasa untuk mendapat penglihatan surga.
Ya, puncak penglihatan-penglihatan ini adalah tata Allah dan ibadah dan pujian malaikat. Ya, guru-guru palsu juga percaya dengan teguh dalam ketaatan kepada hukum Musa dan penghakiman ya yang mengancam atas mereka yang tidak tunduk. Singkatnya apa? Iman adalah baik, tetapi harus disertai pertarakan, asketisme, penglihatan dan ketaatan pada hukum. Nah, ini yang sering lagi kan, zaman gereja sekarang sering lagi dibuat. Itu. Saya masih ingat loh, saudara, saya pernah khotbah itu di gereja tertentu itu. Ya, saya pernah selesai khotbah itu dipanggil satu perempuan. Ya, menurut koordinator ibadahnya perempuan ini adalah apa? Adalah orang yang bisa melihat Tuhan. Jadi waktu kita ibadah itu senang nggak Tuhan dengan ibadah itu? Ya, jadi dipanggil itu perempuan gitu. Lalu dia berkata, oh ya, tadi Bapak ini bicara begini, bicara begini, ya seperti ada yang menolak. Tuhan bilang jemaat ini nggak siap menerima perkataan-perkataan itu dan lain sebagainya. Saya dalam hati saya bilang ini, saudara, apakah Tuhan segampang itu untuk dilihat? Ya, jadi saya jadi teringat dengan si Mongol kan. Ya, seringkali orang Kristen katanya berdoa minta hadirat Tuhan supaya Tuhan datang gitu. Tuhan datanglah gitu. Ya kalau sampai datang kan bahaya kata si Mongol gitu. Ya kan? Nah, jadi sama juga. Karena apa? Karena kita ini suka yang apa? Yang spektakuler. Ngerti nggak? Jadi beribadah itu jangan yang spektakuler. Anda kalau beribadah bangun yang sederhana saja. Nanti yang lainnya itu Tuhan yang kerja di dalamnya. Jadi Anda sederhana saja dengan kepolosan, suara yang pas-pasan, mungkin ya kan? Ya, pengetahuan yang pas-pasan. Ya, kalau kita yang jadi colongnya Tuhan untuk berkhotbah gitu misalnya ya, pengetahuan yang pas-pasan, tapi kita udah belajar maksimal. Ya, selebihnya siapa yang mengerjakan? Tuhan yang mengerjakan. Ya, apa yang nggak pernah dilihat oleh mata katanya, nggak pernah dengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hati kita, ya semuanya kan disediakan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihinya. Jelas ya saudara ya. Jadi jangan harus pergi ke gunung sana, berpuasa 3 hari 3 malam, harus pergi ke bukit sana, ya kan? Berpuasa 3 hari 3 malam untuk melihat bagaimana cara kerja Tuhan untuk Indonesia gitu. Saya setuju aja kalau Anda buat seperti itu. Tapi jangan jadi patokan. Kalau nggak pergi, lalu Tuhan nggak bicara gitu loh. Jelas ya saudara ya. Dalam kondisi apapun Tuhan mampu bicara kepada siapa? Kepada kita orang yang percaya, gitu. Jadi jangan nanti yang nggak pernah pergi menganggap ya aku ini imannya rendah ya. Mereka sudah sampai ke gunung sana, sudah bertapa 3 hari 3 malam, sudah ketemu dengan Roh Kudus. Saya nggak pernah ketemu dengan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Ya kan? Ya, lalu kita katakan mereka sudah bertemu dengan Tuhan, dengan maksud-maksud Tuhan gitu. Padahal setiap hari Tuhan berbicara dengan maksud-maksudnya kepada kita. Jadi kita yang salah. Yang terlalu apa? Berlebihan. Kita yang salah. Karena kita senang sekali dengan hal-hal yang sifatnya spektakuler tadi. Jadi kekristenan itu bukan bicara spektakuler di dalamnya. Jadi jangan senang dengan hal-hal yang modelnya itu spektakuler, saudara. Ya. Jadi kalau kita melihat ada hamba Tuhan yang dipakai untuk hal-hal yang spektakuler, itu biarlah dia melakukan itu sesuai dengan imannya. Nah, kalau begitu Pak, saya bagaimana? Nanti ada waktunya Tuhan memakai kamu untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi kamu jalani aja yang sekarang dipercayakan Tuhan kepada kamu. Nah, ini orang nggak siap kan? Ya makanya karena nggak siap, aduh dari tahun ke tahun saya jadi pendeta kayak gini-gini terus. Loh, tugasnya kita kan bukan membuat yang spektakuler. Tugasnya kita adalah memberitakan Injil supaya orang percaya kepada Yesus. Ya kan? Ya, tugasnya kita kan bukan bikin kerbau terbalik kan, bukan itu tugasnya kita, saudara. Banyak sekali orang kayak gitu kan. Tugasnya kita bukan sekadar membangkitkan orang mati, tidak. Tugasnya kita itu adalah memberitakan Injil supaya orang percaya kepada Yesus. Itu tugas utama kita. Nah, makanya jangan dirubah kan. Injil itu nggak boleh dirubah. Dari awal saya udah bilang tadi, akidah kita nggak boleh dirubah dengan apapun. Ya, Injil itu nggak boleh dirubah dengan apapun. Tugas kita itu tugas utama kita. Jadi kalaupun Tuhan pakai kita dengan karunia-karunia tertentu, ya bersyukurlah. Makanya tadi kan tetap dalam dia itu diakhiri dengan apa? Ucapan syukur. Ya bersyukurlah, gitu loh. Kalau saudara hebat, ya dipakai Tuhan dengan luar biasa, bersyukurlah. Nah itu dia, bersyukurlah. Oke, lalu mari kita lihat lagi. Nah,
Ini syarat-syarat guru palsu. Syarat-syaratnya apa? Makan, minum hari raya, ya bulan baru dari latar belakang Judaisme Essence. Ini tadi udah saya bilang kemarin saudara ya. Ya, mereka apa? Ini merayakan bulan baru, hari Sabat. Ya, ini merupakan syarat-syarat yang diajukan oleh guru-guru palsu. Semua menyebutkannya penghakiman atas mereka yang tidak terlihat dalam apa? Praktek-praktek mereka, termasuk orang yang tidak berpuasa. Jadi mereka ini hanya bayangan, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Jadi lebih baik berpegang pada apa? Hakikatnya daripada kemiripannya. Nah, oleh karena hakikatnya sudah ada di sini dalam Kristus, bayangan itu puasa dalam ketaatan hukum tidak bagi membentuk apa? Standar untuk penghakiman umat Allah. Ya, ini syarat-syarat dari guru palsu tadi ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau kita tunduk kepada peraturan-peraturan orang lain yang tidak sah, kita membiarkan apa? Kemenangan kita digagalkan. Jadi Kristus sudah memperoleh kemenangan, mari kita memegangnya. Nah, di sini dikatakan ada dua kesalahan dari guru-guru palsu ini. Pertama apa? Walaupun guru-guru palsu berpura-pura merendahkan diri, sebenarnya mereka membesar-besarkan diri. Pola pikir mereka sombong dan dikuasai oleh dunia, pola pikir yang melawan Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan tidak apa? Tidak murka kan? Seperti yang kita baca di Amos tadi toh. Ya, karena 2, karena 3, bahkan 4 kesalahannya katanya gitu. Ya. Ya, tapi itu udah terjadi nih zaman dulu nih. Ya, di jemaat di Kolose itu. Semoga Tuhan semoga hal ini tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi di mana? Di gereja. Nah, di gereja juga banyak kan saudara. Kalau orang-orang penyesat itu kan halus dia mainnya. Ya, jadi pura-pura dia merendahkan diri. Ya, kita tahu semua buat Tuhan. Apa sih yang kita nggak bisa buat Tuhan? Ayo kita belajar merendahkan diri di hadapannya. Ya, ayo kita ambil waktu pergi sama-sama. Kita berpuasa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita bisa kita minta penglihatan-penglihatan baru daripada Tuhan. Karena ini loh ayatnya loh. Bahwa Tuhan tuh memberikan penglihatan-penglihatan baru kepada kita. Wah, itu nanti dipakai itu saudara. Saya bukan ngajarin kalian anti puasa. Tapi kalau tujuan puasa itu untuk itu adalah dosa yang paling besar. Saya lebih senang mengatakan bahwa puasa yang sebenarnya itu yang seperti yang dikatakan oleh Yesaya, yaitu memperhatikan mereka yang dalam kekurangan. Kita puasa supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita tidak makan supaya makanan kita itu bisa kita bagi buat orang lain. Nah, itu puasa yang sesungguhnya. Gitu loh saudara itu. Iya kan? Makanya Tuhan nggak senang dengan puasanya orang Israel itu. Karena apa? Karena dengan puasanya dia masih melakukan ketidakadilan gitu loh. Ya, Tuhan tidak senang dengan yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita berpuasa hanya untuk mengejar kuasa, saudara, saya katakan kepadamu, di dalam dirimu itu besar sekali kuasa Tuhan itu. Kitanya yang nggak mengaktifkan kuasa itu dengan baik. Ya kan? Jadi mari kita belajar itu, mengaktifkan kuasa itu dengan luar biasa. Ya. Oke. Ini ya, kedua, sambil menekankan ketatan kepada syarat-syarat tertentu, guru-guru palsu ini lepas dari dasar yang benar. Mereka tidak dapat berpegang teguh kepada kepala Kristus. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka yang mau disembah. Mereka yang menjadi pusat dari semua penyembahan itu. Nah, padahal kan kita kemarin udah lihat ya, nanti Anda lihat di slide yang apa namanya, di slide di YouTube channel yang pasal 1 sampai pasal 2 ayat 5 itu, di situ saya jelaskan bahwa Kristus itu harus menjadi pusat dari segalanya. Waktu kita menasihati orang, waktu kita mengajar orang, waktu kita memimpin orang, memimpin jemaat itu, Kristus itu harus menjadi pusat dari semuanya. Ya kan, Kolose 1 ayat 28-29 itu. Makanya sampai Paulus katakan apa? Itulah yang kuusahakan, kupergumulkan katanya. Nah, ini saudara ini. Nah, jadi kalau mereka apa? Mereka sekarang kalau orang udah kayak gitu saudara, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jadi pusat penyembahan. Ya kan? Makanya kita harus hati-hati juga dalam hidup ini. Jangan sampai ada yang menggantikan ya, menggantikan pusat penyembahan kita. Karena apa? Karena datang berpura-pura merendahkan diri di hadapan kita, saudara. Iya. Anda harus berlatih ya dengan pengajaran ini. Anda harus berlatih. Mindset Anda harus berubah. Nggak boleh ya orang yang punya uang mengatur kita, nggak boleh. Ya, tidak boleh karena Kristus itu memenuhi kita, kepala kita. Ya, Kristus itu kepala kita. Kita itu hamba Tuhan. Ya, jadi cara kerjanya Tuhan itu luar biasa buat kita gitu loh. Jadi jangan sampai ada orang yang menjajah kita. Karena apa? Karena kebutuhan-kebutuhan sementara yang diberikan kepada kita. Iya. Dan itu salah satu bukti kedewasaan kita loh.
Ya. Nah, ada dua kemungkinan. Guru-guru palsu ini tidak mempunyai hubungan dengan Kristus sama sekali, ya, atau Kristus bukan sumber ajaran dan kehidupan mereka. Orang-orang akan memperoleh pertumbuhan ilahi hanya kalau mereka berpegang teguh kepada siapa? Kepala mereka saja. Kita bertumbuh sebagai tubuh yang saling bergantung dan bertumbuh kepada apa? Berkaitan dengan kepala. Oke. Lalu yang berikutnya apa? Hidup bebas dari apa? Dari peraturan karena apa? Karena telah mati dengan Kristus. Ya, ini ayat 20 sampai 23. Tolong baca satu orang. Satu orang silakan baca. Ayat 20 sampai 23 ya Pak ya. Betul, betul. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada pura-pura peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Iya. Dari dulu nggak kayak gini ya? Ada nggak teologi kayak gini di dulu? Jangan sentuh, jangan jama, jangan pegang. Wah itu. Ada nggak ya kayak gitu saudara itu? Atau STT lain ada nggak? Ya, ada nggak yang seperti itu? Persoalannya apa? Telah mati katanya. Ya, oleh karena orang Kristen telah mati bersama-sama dengan Kristus, mengenai pengaruh dari dunia, kita sekarang bebas dari rohnya. Dan peraturan-peraturan, jadi gini loh, saya selalu katakan, kalau kita berdosa dengan tubuh dosa tanpa Kristus, kita dikendalikan oleh dunia. Tapi dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, Kristus hadir dalam hidup kita, kita tetap di dalam Dia, dalam kuasa yang daripada Dia, dunia yang tunduk sama kita. Jadi kita mampu mengendalikan apa? Keinginan-keinginan dari dunia itu. Benar nggak? Dulu kita dikendalikan dunia tanpa Kristus. Sekarang di dalam Kristus kita yang mengendalikan dunia. Nah, itulah hebatnya kita. Tapi kadang-kadang Anda kan nggak jadi orang hebat tuh. Ya kan? Anda terus jadi pecundang terus kita ujung-ujungnya kan. Kenapa? Karena itu tadi. Karena ada dokter yang bilang, kamu belum layak, kamu belum boleh, kamu masih berdosa, pikiranmu masih kotor. Saudara, jangan sampai ada orang yang menawan kita dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya kita ini sekolah Injil ya. Sekolah Injil itu harus benar-benar menunjukkan loh gairah Injilinya gitu loh. Kita ini Injili. Ya, sekolah Injil itu harus benar-benar menunjukkan gairah Injilinya. Ya. Nah, apalagi bebas dari dunia. Nah, ini tadi yang pertama di sini ya. Kita telah mati, lalu sekarang dikatakan lagi di dalam bagian ini kita harus apa? Harus bebas dari dunia. Hidup dan pikiran duniawi ini merupakan apa? Pengaruh yang jahat dari manusia lama yang harus ditinggalkan. Jadi untuk hidup di atas kita tidak lagi hidup di dunia. Jadi peraturannya tidak berlaku bagi kita. Anda tahu nggak? Anda itu penduduk surga yang masih tinggal di dunia. Ya nggak? Ya, saya dan saudara itu adalah warga kerajaan surga, itu yang dikatakan dalam kitab Filipi ya. Warga kerajaan surga yang masih menumpang di dalam dunia. Berarti gaya kita berpikir, gaya kita bercakap-cakap, gaya kita melakukan apapun harus sama dengan orang-orang yang berasal dari surga itu. Nah, lalu bebas dari praktek asketis. Jangan. Semua peraturan ini bersifat apa? Asketisme. Ya, seolah-olah apa? Hidup kekristenan terdiri atas apa? Perbuatan-perbuatan yang harus dihindari. Sebaliknya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita dijadikan lengkap. Di dalam apa itu? Di dalam Kristus. Oke. Lalu mari kita lihat yang berikutnya. Nah ini dia. Alasan-alasan mengapa peraturan-peraturan ini tidak berlaku bagi kita. Ya, sesuatu yang tidak permanen, binasa, tidak berlaku bagi kehidupan kita yang permanen. Jadi ajaran-ajaran manusia tidak berlaku bagi kita yang mengikuti ajaran Raja Ilahi yang unggul. Jadi peraturan-peraturan memiliki penampilan hikmat tetapi tidak ada gunanya. Selain untuk apa? Memuaskan hidup duniawi.
Apa yang masuk ke dalam tubuh tidak bisa menajiskan seseorang. Apa yang dihindari tidak bisa menyucikan seseorang. Ya enggak? Apa yang masuk ke dalam tubuh kita apakah akan menajiskan kita? Ya enggak? Kalau kita makan ular hidup-hidup, apakah kita akan najis? Ya enggak juga kan? Atau sama lagi, kalau kita menghindari sesuatu, ya kan? Apakah kita akan menjadi suci? Tidak. Yang terjadi apa kalau kita menghindari sesuatu itu, kita bisa apa? Mentaati Tuhan dalam hidup kita. Ya kan, bukan jadi suci kita, saudara. Ya, Peter pergi ke gunung, kepalanya dibotakin, ya kan? Lalu rambut kepalanya dibotakin, lalu bajunya dipanjangin, lalu dia duduk. Ya, kenapa pergi ke sana Peter? Ya Pak, dengan saya pergi ke sini, kepala saya botakin, saya akan berpikir suci, nggak memikirkan wanita lagi. Apalagi wanita yang sedang saya cintai dengan aturan yang nggak boleh itu Pak, membuat saya harus membotak kepala saya. Gitu. Apakah ia jadi benar di gunung itu dia nggak ingat lagi, ya kan? Di gunung itu muncul lagi tuh perempuan itu. Iya, pergi kamu dalam nama Yesus, pergi kamu dalam nama Yesus, wah, nggak pergi dia saudara, makin dekat dia terus. Masa ditongkingnya dia baik-baik datang muncul, masa kamu harus tongking kayak gitu kan? Ya, pergi dipukul-pukul lagi kepalanya, diambil lagi balok itu, pergi katanya, mati dia di gunung itu sendiri saudara itu. Iya, itu yang saya bilang kan. Iya, Miss Day nggak usah nunduk Miss Day. Saya tahu kamu lagi ketawa, nggak usah tahan ketawanya. Iya Pak. Iya. Nah itu dia. Ya, jadi kita kalau menghindari sesuatu bukan berarti kita jadi suci. Bukan berarti kalau sesuatu masuk ke dalam tubuh kita jadi najis. Enggak. Ya kan? Jadi bagaimana yang benar sebenarnya? Bagaimana kita mengendalikan diri di hadapan dunia ini. Jadi jangan mengikuti apa yang ditetapkan oleh dunia ini. Kita harus mampu mengendalikan pikiran kita, mengendalikan kehendak kita, mengendalikan segalanya. Ya kan? Kalau kita suka bohong ya jangan bohong, kendalikan dong. Kalau diri kita kan ya ngomong apa adanya, ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya dari begu, ya kan? Selebihnya dari begu, selebihnya jadi setan, ya selebihnya dari demit. Itu toh. Ya kan? Belajar ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ya toh? Peter, kamu pacaran nggak sama dia? Jangan bilang enggak. Kalau lagi pacaran dosa loh. Kamu dalam hidup udah kamu sangkali dia. Apalagi nanti kalau jadi pasangan kita kan kita bisa sangkali lagi kan saudara ya. Misalnya Peter ini hanya contoh aja Peter. Ya jangan dibawa kaki. Ya enggak. Benar nggak David ya? Kamu pacari orang. David, kamu pacaran nggak sama dia? Enggak Pak, siapa bilang Pak saya pacaran sama dia? Ya kan? Di hadapan orang aja Anda udah menyangkal, apalagi di hadapan Tuhan. Gimana Anda mau benar itu? Ya kan? Ya itu jeleknya mahasiswa teologi seperti itu. Dia sudah jadi pelaku, tapi dia tidak pernah mengakui apa yang dia lakukan. Gitu kan? Iya. Di hadapan dunia nggak kita akui, apalagi di hadapan Tuhan, saudara. Iya. Namanya juga iseng Pak. Nah besok-besok jadi istri atau jadi suami, Anda jadi istri atau Anda jadi suami ya kayak gitu juga. Ya udah nikah Fit? Belum sih. Gitu. Padahal udah nikah dia. Ya belum gitu. Asal supaya aman aja gitu. Ya, supaya aman aja, padahal sudah nikah. Gitu. Ya. Kan suka itu, kalau kita naik kereta api, naik bis kan, saya masih ingat dulu itu. Ya, awal-awal saya menikah itu ditanya kayak gitu, Mas udah nikah nggak? Gitu. Gimana ya? Gitu. Udahlah, gitu kan. Iya. Kenapa susah banget bilang udah kalau udah menikah kan? Apakah dengan saudara mengatakan tidak, ya kan, kepada seorang wanita, dengan Anda mengatakan tidak, maka dia akan ikut Anda? Enggak juga. Ya, yang terjadi pembohongan massal di situ. Ya kan? Apakah Anda akan menjadi kudus pada waktu Anda mengatakan Anda tidak punya pacar, padahal Anda punya pacar? Ya kan? Apakah Anda menjadi orang yang benar, orang yang suci pada waktu Anda berkata Anda nggak punya pacar, padahal Anda berdiam-diam punya pacar itu? Nah, itu dia. Itu kira-kira bagaimana pandangan kita dengan hal-hal seperti itu? Nah, ini harus kita ingat nih baik-baik saudara. Ya, ini dosa yang saya bilang tadi, dosa yang paling besar itu ya. Jadi orang Kristen itu paling banyak salahnya di situ. Tidak berani berkata apa yang sedang dialami sama dia. Iya. Oke.
Yang berikutnya adalah ini tadi ya. Jadi alasan-alasan mengapa peraturan itu tidak berlaku bagi kita. Ini tadi ya. Ya, jadi udah saya jelaskan. Lalu yang keempat ini, jadi sifat agama palsu adalah ibadah buatan sendiri, tetapi tidak diizinkan Allah. Pengikutnya merendahkan diri, ya kan? Tetapi hanya pura-pura saja. Pengikutnya menyiksa diri, tetapi tidak ada gunanya. Nah, itu lihat tuh. Ya kan? Nggak ada gunanya. Nah, mari kita lihat lagi. Saya rasa cukup ya. Sudah pasal 3 ini. Ya, oke. Kita sudah selesaikan pasal 2 ya, teman-teman ya. Nanti kita lihat minggu depan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 6. Ya, semoga saya bisa atur selang-seling seperti itu. Anda bisa selalu mendengarkan YouTube-nya. Jadi kalau saya nanti mungkin ajarkan di tempat lain, saya rekam lagi, Anda bisa mendengarkan ini dan kita bisa menerima pengajarannya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tinggal di-share aja ke saya. Ya, ada yang mau nanya nggak? Kita harus berkembang ya. Pola ngajar harus berkembang. Jadi jangan pola ngajar yang kaku yang kita tunjukkan itu ya, pola belajar yang kaku. Jadi kita berkembang karena teknologi kita berkembang semuanya. Ada yang mau ditanyakan nggak dari pengajaran hari ini? Silakan kalau mau bertanya. Ada Pak. Ya, silakan. Siapa? Peter? Tadi Pak yang tentang terhubung ya. Kalau saya katakan terhubung dengan kepala tadi Pak. Oh iya, gimana itu? Iya. Jadi saya pernah mendapat satu buah pengajaran bagaimana kita ini sebagai orang percaya, anak-anak kan kita statusnya sebagai anak-anak Allah, kita harus terhubung dengan Bapa ya. Kalau seperti itu pengajarannya oke, benar. Tapi ketika kita harus terhubung dengan contohnya katakanlah gembala contohnya gitu kan. Oh, kita nih harus terhubung dengan satu gembala ini. Lalu kalau enggak kamu nggak bisa bertumbuh gini. Seperti itu Pak. Berkaitan Sebenarnya selama konsep terhubung dengan gembala itu untuk menumbuhkan dan membuat kita jadi baik, tidak ada masalah di dalamnya. Ya, tidak ada masalah di dalamnya. Tapi kalau konsep yang kamu bilang tadi itu membuat gembala itu menjadi kita tuhankan, itu yang nggak boleh. Jelas ya, teman-teman ya? Ya, jadi selama kamu bilang kita perlu dong terhubung, saya gembala juga loh. Cuma saya perlu nggak terhubung dengan saya? Perlu. Untuk apa? Untuk saya tahu sejauh mana pertumbuhannya, sejauh mana hidupnya. Tapi yang nggak boleh adalah jemaat itu nggak boleh menjadikan saya Tuhan. Jelas ya? Jemaat itu nggak boleh menjadikan saya Tuhan. Jadi sekalipun terhubung dengan saya, tugas saya adalah hamba Tuhan yang hanya bisa mendoakan dia, menolong dia dalam pertumbuhan dan pengajaran dalam firman ini. Iya. Itu konsep memang berkembang sekarang. Ya, sangat berkembang. Bukan kamu aja yang ngalami, banyak ngalami. Ya, tapi saya tetap menunjukkan ya gembala yang benar itu ya seperti itu. Jemaat terhubung tapi bukan berarti saya jadi Tuhan. Dia terhubung supaya saya bisa mengajarnya. Karena pesan Tuhan kepada kita apa? Ajarlah dia untuk apa? Nah, itu dia. Ajarlah dia untuk mengetahui ya semua kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi harus kita tunjukkan itu, saudara. Ya, harus kita tunjukkan itu. Iya. Baik, ada lagi? Tidak Pak. Oke. Sudah semuanya? Sudah cukup? Kalau sudah cukup berarti kita akan akhiri. Saran saya silakan Anda ke ke Google Classroom nanti tugasnya adalah Anda harus melihat YouTube channel tadi, Anda harus mendengarkan itu ya. Lalu mungkin setelah Anda mendengarkan, Anda harus mengirimkan ya 5 berkat dari pengajaran itu buat Anda, apa aja 5 berkat yang Anda dapatkan dari sana. Jelas ya? Ya, pengajarannya cuma 1 jam. Ya, hanya 1 jam itu pengajarannya. Jadi Anda juga menggunakan 1 jam ya. Gunakan 1 jam dengan baik untuk mempelajarinya, jadi supaya lengkap pengajaran kita. Amin. Setuju ya, teman-teman ya? Setuju ya? Nah, jadi masuk. Kita udah ada Google Classroom ya, yang untuk mata kuliah ini kan? Udah Pak, udah Pak. Udah ya, nanti tinggal saya cari Google Classroom-nya ya. Ya, apakah kemarin saya satukan nggak
Google Classroom Teologi PB dengan tafsir PB? Dibedakan, Pak. Oh, dibedakan. Baik, nanti Masing-masing. saya cari, nanti saya kirim fotonya di grup kalau semuanya sudah ditaruh ya. Jadi lihat petunjuknya, atau nanti mungkin YouTube channelnya juga saya langsung hubungkan di situ ya, hubungkan di situ YouTube-nya ya. Jadi supaya Anda langsung tinggal klik aja. Tapi kalau seandainya nggak bisa diklik, tinggal masuk ke YouTube channel saya, cari aja yang itu tafsiran Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 5. Oke ya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih pengajaran hari ini. Berkati kami dan tolong kami, supaya apa yang kami pelajari hari ini, semuanya boleh mempermuliakan nama-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita foto dulu ya teman-teman ya. Kita foto dulu supaya saya ada absen. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Berkati, Pak. Terima kasih. Belum